entek sak lencer. Entek sak lencer sik rong lencer gas. Napa malih teng warga. Mohon maaf. Nggih, sesuk teng akhirat ya seperti itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina وقرة أعيننا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah alayna futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman. Alhamdulillah sedaya ingkang sangat kula mulyakaken. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita ditakdirkan kembali oleh Allah untuk bisa bersua silaturahim di masjid yang kita cintai ini, Masjid Nurul Iman. Tentu yang pertama untuk menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat subuh secara berjamaah, dan yang kedua monggo kita lajengaken dengan ngaji kitab Wasiyatul Mustafa karya Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Para bapak, para ibu, tentu kita bersyukur kepada Allah. Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang ahli salat. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berdoa untuk dirinya sendiri dan mendoakan anak keturunannya, doanya Nabi Ibrahim itu simpel sekali dan memiliki makna yang luar biasa. Apa kata doa beliau? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyyati Rabbana wa taqabbal du'a
Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbij'alni, ya Allah, jadikan aku muqimus shalah, orang yang ahli salat. Wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku. Subhanallah. Betapa Nabiullah Ibrahim yang menginginkan anak keturunannya menjadi anak-anak yang saleh, dan tersurat dalam doa yang lain, doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin. Ternyata usaha Nabi Ibrahim untuk menjadikan dirinya dan anak keturunannya itu sebagai orang-orang yang saleh, Nabi Ibrahim hanya minta kepada Allah agar ditakdirkan, dijadikan sebagai orang yang ahli salat. Masya Allah. Mengapa demikian? Bapak Ibu, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Rasulullah, kalau tidak salah hadisnya Imam At-Tirmidzi, sabda Rasul, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Sebab ketika salat seseorang itu sudah bagus, alhamdulillah, kados panjenengan semuanya sakit salat tepat waktu, berjamaah, syukur-syukur salatnya bisa khusyuk, penuh dengan penghayatan dan penjiwaan. Jika sholat kita itu sudah benar-benar saluhat, bagus, dilaksanakan sesuai pada waktunya, dilaksanakan secara berjamaah, tentu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, syarat rukunnya, lebih-lebih sholat dengan penuh penjiwaan dan penghayatan, maka kata Rasul, faqad aflaha wa anjaha. Sungguh benar-benar aflah, beruntung, bejo, sukses. Jadi menurut teori hadis, sukses seseorang itu tidak bisa diukur dengan semata-mata kekayaannya. Kalau kekayaan itu jadi ukuran kesuksesan, Qarun itu paling sukses, Namrud itu paling sukses. Karena Masya Allah, para bapak, para ibu, semua kita hamba-hamba Allah, semua kita umat manusia mendapatkan anugerah rezeki, harta benda, mungkin kekayaan dari Allah, tapi tidak semua mendapatkan anugerah menjadi ahli salat. Oleh karena itu, para bapak, para ibu, sekali lagi mengawali kajian Wasiyatul Mustafa pada hari ini, pada pagi ini, kita bersyukur, alhamdulillah, Allah memilih kita menjadi orang-orang yang ahli salat. Mudah-mudahan anak putu kita juga menjadi ahli salat. Amin, Allahumma amin. Termasuk, mohon maaf, adik Muhammad Salman Al-Farisi, mudah-mudahan juga oleh Allah ditakdirkan menjadi ahli salat. Sering saya dengar dalam acara khitan, dalam acara akikoh, ketika ustadz, kiai berceramah, memberikan tausiah, subhanallah, didoakan dengan doa yang sangat panjang lebar. Mudah-mudahan ahli Quran, ahli puasa, ahli sedekah, ahli tahajud, ahli nopo. Bagus. Disampaikan doa itu secara detail. Tapi sebetulnya berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim itu sudah cukup. Dan itu sudah mengcover semuanya. Rabbi ja'alni muqimas shalah
wa min dzurriyyati. Dan para bapak, para ibu, doa-doa itu, doa-doa yang kita haturkan kepada Allah setiap selesai sholat, mungkin ketika kita sujud di malam hari, atau mungkin ketika Masya Allah kita sholat duha, atau mungkin kita sholat sunnah, apapun, doa-doa itu sebetulnya yang terbaik adalah doa-doa yang sudah Allah abadikan di dalam Al-Quran. Doa itu yang terbaik adalah doa-doa yang ada di dalam Al-Quran itu. Karena doa-doa dalam Al-Quran itu, para bapak, para ibu, sudah teruji. Sudah teruji. Dan banyak doa-doa di dalam Al-Quran. Saya punya kitab kecil. Namanya kitab itu Al-Ad'iyah Al-Ma'surah. Doa-doa yang berasal dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi panjenengan ketika berdoa, doalah seperti doa-doa yang ada di dalam Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu yang terbaik. Baik, para bapak, para ibu, kita awali kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Walittaqi salasu alamatin yattaqi al-kadhibah, atau bisa dibaca al-kizbah, wal khabathah, wa jalisa syarri, wa yada'u syatral halal makhafata ayyaqa'a fil haram, wa yada'u syatral halal makhafata ayyaqa'a fil haram. Walittaqih, dan bagi orang yang bertakwa, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan. Bapak Ibu, kata beliau mengutip pesan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumateng Al-Imam Ali karramallahu wajhah, orang yang bertakwa itu salasu alamatin, memiliki 3 ciri-ciri. Kita ini bertakwa apa tidak? Ciri-cirinya 3. Kalau dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, Masya Allah, di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 109. Saya baca petikan yang terakhir saja dalam Al-Quran. Waladarul akhirati khairun lilladzina ittaqaw afala ta'qilun. Waladarul akhirah, dan niscaya rumah akhirat, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, khairun, lebih baik, lebih penting, lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya para bapak, para ibu, orang-orang yang bertakwa itu salah satu indikatornya menurut Allah di dalam firman-Nya surat Yusuf, orang-orang yang bertakwa itu indikatornya jika akhirat itu lebih penting, jika akhirat itu lebih mereka sukai, lebih mereka senangi, jika akhirat itu lebih baik bagi mereka dibandingkan dunia. Apunten. Kira-kira yang mriki pripun? Kira-kira luwih seneng pundi? Dunya napa akhirat? Dunya napa akhirat? Akhirat nggih. Hebat nih, hebat. Saestu. Manawi panjenengan
sampun kagungan manah punya hati estu akhirat itu lebih penting, lebih baik, lebih panjenengan sukai. Luar biasa itu. Dan itu adalah orang-orang yang bertakwa. Tapi kira-kira beneran apa tidak ini? Beneran gitu? Alhamdulillah. Syukur loh estu. Cuma kalau pada tanglet sebentar. Ibu, kira-kira kalau jenengan kehilangan mobil sama kehilangan sholat subuh, kira-kira susah pundi? Nah, Bu, nek jenengan kehilangan gelang karo subuh, kira-kira susah pundi? Insyaallah. Berat loh, berat. Jadi orang yang takwa beneran itu berat. Kalau hanya lu seneng di akhirat, sinten mawon sakit jawab. Waladarul akhirati khairun lilladzina taqaw afala ta'qilun. Dan rumah akhirat itu lebih baik, lebih penting, lebih mereka sukai lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa. Nek ati kula jenengan khusus luwih seneng akhirat, nyuwun pangapunten. Itu berarti tanda-tandanya orang yang bertakwa. Tapi insyaallah niki kula ningali panjenengan ketapun sepuh-sepuh mosok sing seneng dhuwit. Sepuh-sepuh ngeten sik seneng dhuwit lho mboten. Mboten nggih? Pun mboten seneng nggih? Nggih, jenengan paringi kula mawon. Masya Allah, para bapak, para ibu, la haula wala quwata illa billah. Karena secara definisi takwa itu kan mudah sekali. Definisinya kan mudah, takwa itu. Takwa itu kenapa? Sering disampaikan kalau dalam khutbah Jumat. Kalau dalam khutbah Jumat itu kan pasti disampaikan. Bahkan kalau menurut madhab Syafi'iyah dalam fikih loh, mohon maaf, tidak bermaksud apa-apa. Kalau dalam kajian fikih madhab Syafi'iyah kita menyampaikan khutbah tapi tidak menyampaikan pesan-pesan ketakwaan atau pesan-pesan keimanan, pesan-pesan ketaatan kepada Allah. Kalau dalam redaksi Al-Quran tidak menyampaikan ittaqullah atau tidak menyampaikan usikum bitaqwallah, usikum bita'atillah, kok tidak menyampaikan pesan ketakwaan? Itu berarti ada satu dari rukun khutbah yang tidak dilaksanakan, maka khutbah itu tidak sah, berarti sholat Jumatnya juga tidak sah menurut fikih Islam. Para bapak, para ibu, itu saking pentingnya pesan ketakwaan. Saking pentingnya pesan ketakwaan. Oleh karena itu, takwa itu secara definisi mudah sekali. Apa itu? Imtisalu awamirillahi wa jitinabu nawahihi. Apa takwa itu? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Gampang definisinya. Tapi praktekin dulu sing angel. Gitu betul. Praktekin dulu sing angel. Bener tadi. Bagaimana agar kula kalian panjenengan bisa benar-benar mampu imtisalu awamirillah, menjalankan perintah Allah, dan benar-benar ada kesadaran untuk menjauhi larangan Allah. Itu akan benar-benar kita jalankan apabila di dalam hati kita estu lebih mementingkan akhirat dibandingkan dunia. Kalau di dalam hati kita lebih mementingkan urusan Allah dibandingkan urusan dunia. Kalau di dalam hati kita lebih mementingkan urusan sholat dibandingkan urusan dunia. Bapak Ibu, saya pernah membaca statusnya teman, dan status itu dia kutip dari kitab namanya Tajul Arus. Begini. Idza aradta an ta'rifa kaifa tamurru al-sirat
Saya ulangi lagi. Idza aradta an ta'rifah kaifa tamurru 'ala as-sirat faltanzur halataka fil isra'i ila al-masjid. Bapak Ibu, jika panjenengan kepingin tahu seperti apa kelak ketika kita di akhirat. Karena kelak ketika kita di akhirat itu orang meniti jembatan di atas sirat. Orang meniti sirat jembatan yang membentang di atas neraka itu bermacam-macam. Ada yang Masya Allah disebutkan dalam hadis kalbarqi, kayak kilat. Saking cepatnya. Masya Allah. Ada yang disebutkan juga dalam hadis mislu hububir rih, seperti hembusan angin, saking cepatnya. Mohon maaf, ada yang jalannya merangkak, ada yang jalannya sungsang. Nauzubillahi min. Lalu kita kelak itu seperti apa? Insya Allah. Mudah-mudahan seperti yang kilat nih. Amin. Allahumma. Tapi kira-kira pantas sama yang kilat itu nih. Ya ampun tuh. Para bapak, para ibu. Ada orang yang seperti kalbar, seperti kilat. Bus. Sambut dengan suara. Kayak bus. Sak kedipan. Kalau kita ingin tahu seperti apa kita kelak, maka kata beliau faltandur halat, jenengan angen-angen mawon faltandur halataka fil isra'i ilal masjid, jenengan angen-angen. Sing diangen-angen siapa? Awake dhewe. Seperti apa kita ketika mendengar panggilan Allah, lalu kita datang menuju masjid memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar adzan Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah. Bapak Ibu, ketika kita mendengar adzan, bagaimana respon di dalam diri kita? Ada pandak ketakwaan di dalam batin kita. Bapak Ibu, orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang di dalam hatinya mementingkan akhirat, khairun lilladzina taqaw, sudah barang tentu mereka akan terpanggil datang menuju tempat di mana Allah memanggil kita untuk menjalankan ibadah salat melalui suara muadzin. Biar adzan langsung cepat-cepat datang ke masjid. Ya seperti itulah kelak kita di akhirat. Kepirang adzan rokokan si tas nyumen si tah nentek masa lencer nentek sa lencer si rong lencer kas nopo malih teng warga. Mohon maaf nggih sesuk teng akhirat ya seperti itu juga. Besok di akhirat ya seperti itu juga. Makanya mohon maaf, mudah-mudahan saya tidak salah membaca redaksi hadis. Dalam sebagian hadis au kamaru, ya mudah-mudahan kula boten lepat, la yata'akhkharu qaumun hatta yu'akhirahumullah. Tidaklah sekelompok orang itu, mohon maaf, untuk memenuhi panggilan Allah itu mereka terlambat gitu. Sampai akhirnya kemudian kelak akan diterlambatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Masya Allah jamaah Nurul Iman sudah kumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ada sebagian orang yang Masya Allah, ada sebagian orang biasa kumpul-kumpul temriki, kumpul-kumpul di masjid yang kita cintai ini. Kok kaget toh? Gak terlihat. Di mana? Di surga Firdaus gak ada. Di Jannatul Naim tidak ada. Di Jannatul Adnin tidak ketemu. Di Jannatul Khuldi tidak ketemu. Di mana kok gak ketemu ini? Masya Allah, la haula wa la quwata illa. Ternyata mungkin cek rokokan ikutan rokok. Na'udzubillah min dzalik.
Soalnya ini dipanggil adzan sih rokokan aman rokok ini. Masya Allah. Tapi insya Allah sanis yang beriki kan, sanis yang beriki. Insya Allah kita beriki sergap sedoyo. Amin Allahumma. Amin. Jadi para bapak, para ibu, masya Allah, indikator orang yang bertakwa kepada Allah itu menurut teori Al-Quran, menurut penjelasan Al-Quran, waladarul akhiru khairul lilladzina taqaw afala taqilun. Apabila akhirat itu lebih penting bagi kita, wah itu berarti orang yang bertakwa. Dalam amaliyah kesehariannya seperti apa indikator orang yang bertakwa? Menurut pesan Rasulullah kepada Al-Imam Ali karramallahu wajhah, yang pertama, para bapak, para ibu, yattaqi al-kadzibah. Orang yang bertakwa itu pasti menjaga dirinya dari ucapan bohong. Mohon maaf. Kenapa? Karena bohong itu tanda-tandanya orang munafik. Bukan tanda-tandanya orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa berarti selalu bertutur kata jujur, benar. Sering kan ngapunten guru, kiai, ustadz atau mungkin pembimbing kita menyampaikan hadis Rasulullah, ayatul munafiqi salasun, tanda-tandanya orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba, ketika dia berbicara omong-omongan kadzaba. Idza haddasa kadzaba, ketika dia berbicara dia bohong, dia dusta, ngapusi. Oh, berarti dia orang munafik. Mohon maaf, ngapunten. Kira-kira yang mriki nate ngapusi napa mboten? Nate ngapusi napa mboten? Mboten nggih? Mboten ngaku. Satu saja kita sudah susah nih. Sudah susah menjadi orang yang bertakwa itu baru satu indikator, satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Kita sudah nggak masuk di dalamnya ini. Masya Allah. Sebab mohon maaf, boleh kita berbohong, boleh kita berdusta, tapi berbohong, berdusta itu hanya dalam 3 kesempatan yang diperkenankan. Selebihnya dusta, bohong itu adalah tandanya orang munafik. Kapan kita itu diperbolehkan untuk berdusta? Kalaupun kita berdusta, kita tidak dosa, dan itu tidak mencoreng ketakwaan kita kepada Allah. Kapan? Bapak Ibu, masya Allah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibunda Asma, Rasulullah dawuh, la yahillul kadhiba illa fi salasin. Tidaklah kebohongan itu halal, boleh, kecuali dalam 3. Kapan kita halal berdusta? Kapan kita halal berbohong? 1, para bapak, para ibu, kadzibur rajuli imra'atahu liyurdiyah. Boleh kita berbohong. 1, kapan? Mohon maaf, mungkin kita sedang ada masalah dengan istri kita, supaya istri kita itu lega. Sakjane niki enaknya disampaikan pas gak ada ibu-ibu nih. Enaknya disampaikan pas gak ada ibu-ibu, wis kandung pripun, wis kandung. Nyuwun pangapunten. Ngapunten. Ini hadis kok, hadis nih. Bapak Ibu, boleh kita berbohong. Berbohong pada siapa? Termasuk berbohong kepada istri kita. Dalam rangka apa? Liyurdiyaha, untuk menjadikan istri kita itu lega.
seneng, ben puas, ben lega, ben yakin awake dhewe niku benar-benar cinta pada istri. Masya Allah, wangen aku dek saestu. Boleh. Masih ojo cari kak kangen beras. Wis belum gitu. Ya bener. Tapi boleh seorang suami itu berbohong kepada istri dalam rangka melegakan istri. Boleh. Wah, tapi jenengan gak bisa ngomong ngoten, soalnya ibu-ibu harus ngerti. Wah, paling pengajian Ahad pagi nyuwun pangapunten. Itu diperkenankan menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, para bapak, para ibu, kapan boleh kita berbohong? Wal kadhibu fil harb. Bohong, dusta sebagai siasat strategi perang. Boleh. Makanya saya baca di dalam fikih Islam, boleh itu, mohon maaf, kita mewarnai rambut itu kan tidak diperkenankan dalam fikih. Kata sebulan itu kata sudah banyak putihnya, lalu kita warnai, kita semet, itu kan sebetulnya tidak boleh. Itu satu di antara hal-hal yang mengubah ciptaan Allah. Ubah ini tak dari cahaya, dari cahaya Allah. Ampun disemet, tidak diperkenankan. Tetapi dalam rangka atau sebagai strategi perang agar musuh melihat kita itu masih muda, boleh meskipun putih-putih disemet, jenggot sak jadi putih-putih semer, ben ketok nom sebagai bagian dari strategi. Kemudian yang ketiga, para bapak, para ibu, bohong itu kapan diperbolehkan? Bohong itu diperbolehkan menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal kadhibu liyusliha bainan nas. Bohong di saat kula kalian panjenengan hendak mendamaikan saudara, tetangga atau siapa yang mungkin, mohon maaf, tukaran ada masalah, pen rukun, pen guyu, pen seduluran. Akhirnya kita mencoba untuk mendamaikan, tentu dibumbui dengan bohong. Mboten napa-napa, boleh, halal seperti itu. Nggih, Bapak Ibu, bohong itu halal, boleh dalam 3 hal. 1, untuk memuaskan istri, ben lega istri kita. Yang kedua, sebagai bagian dari strategi perang. Yang ketiga, untuk mendamaikan mungkin tetangga saudara yang sedang ada masalah, sedang ada jarak, untuk kita rukunkan. Mungkin kita pakai cerita-cerita bohong, itu diperkenankan. Selain dari 3 hal, para bapak, para ibu, kita dilarang. Karena bohong itu adalah tanda-tandanya orang munafik. Kita yang beriman, kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya yattaqi al-kadzibah. Dia bisa menjaga lisannya untuk selalu berucap jujur, benar, sesuai ingkang sampun kula aturaken pada pengajian 1 bulan yang lalu. Kemudian yang kedua, para bapak, para ibu, tanda-tanda orang yang bertakwa itu adalah yattaqi al-kadhiba wal khabatsah. Khabath itu apa? Khabath itu mungkin tidak bohong. Tidak bohong. Tetapi khabath itu bahasa yang kotor. Didengar orang tidak nyaman di telinga. Mohon maaf, napa nggih? Orang bilang mungkin resek, ngoten nggih? Mohon maaf. Saya tidak tahu bahasa yang halus napa. Kula niku wong Madura kula niki, ngapunten. Enggak pati ngerti bahasa yang halus napa. Bahasa ya resek. Pokoknya enggak nyaman didengar oleh telinga. Orang yang bertakwa
dia tidak akan berucap, bertutur kata yang kotor. Mohon maaf. Apalagi misuh, kalau misuh itu sudah jelas itu. Ini sebetulnya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi bahasa ini kotor, didengar oleh orang lain tidak nyaman. Orang yang bertakwa menghindari ucapan yang seperti itu. Mohon maaf, sering kita mohon maaf mendengar ucapan orang. Kadang didengar itu kok risih, tidak nyaman di telinga. Apalagi kadang itu disampaikan dalam momentum ceramah. Saya juga heran, ceramah tapi kok kotor. Ceramah tapi kok, mohon maaf, didengar oleh telinga itu risih. Sesungguhnya para bapak, para ibu, tanda-tanda orang yang bertakwa itu tidak menggunakan kosakata yang kotor, risih didengar oleh telinga. Itu tanda-tandanya orang yang bertakwa. Justru dia memilih bahasa yang santun, bahasa yang baik, bahasa yang sopan, yang mencerminkan kualitas ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Bapak Ibu, apa yang keluar dari lisan kita itu tentu adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hati kita. Makanya sering kita mendengar az-zahir yadullu 'alal batin. Apa yang tampak dari penampilan fisik, apa yang tampak dari tutur kata, itu yadullu 'alal batin. Itu sebetulnya mengekspresikan apa yang sesungguhnya ada di dalam batin dia. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bisa mengontrol lisannya, mengontrol perilakunya oleh ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tanda-tanda orang yang bertakwa itu adalah dia tidak berkata kotor. Dia tidak menggunakan bahasa yang risih atau resek, tidak menggunakan bahasa itu. Kemudian yang ketiga, para bapak, para ibu, wajalis syarri. Orang yang bertakwa itu, subhanallah, dia meninggalkan jalis syarri, teman yang tidak baik. Mohon maaf, orang-orang yang mohon maaf secara perilaku kesehariannya tidak baik, amaliyahnya tidak baik, omongannya tidak baik, bagi orang yang bertakwa, dia akan menghindari. Justru sebaliknya, seperti yang sering kita dengar, wong kang soleh kumpul lono. Itu orang yang bertakwa. Mengapa demikian? Para bapak, para ibu ingkang sangat kula muliakan, nasihat Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, beliau seorang dari tabi'in yang berguru kepada sahabat. Sahabat itu berguru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan Al-Basri itu adalah seorang tabi'in. Dia tidak nututi Rasulullah, tapi dia berguru kepada para sahabat. Beliau berpesan, istaksiru al-asdiqa al-mu'minin. Perbanyak cari teman yang baik. Perbanyak mengikuti perkumpulan-perkumpulan yang baik. Subhanallah, ada majelis ilmu di Masjid Nurul Iman, kita hadir. Ada majelis ta'lim di tempat-tempat yang lain, kita hadir. Ada majelis zikir di tempat di mana kita hadir. Kenapa? Fa inna lahum syafa'ah, kata beliau. Sungguh orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, lebih-lebih orang-orang yang masya Allah, orang-orang soleh, para bapak, para ibu, kelak di akhirat mendapatkan jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Jatah apa? Jatah syafaat. Mereka bisa mengajukan pengampunan kepada Allah agar
temannya, mungkin juga sahabatnya, mungkin juga saudaranya, agar mereka kelak mendapatkan pengampunan dari Allah, sehingga mereka kemudian dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu berkah yang akan kita dapatkan dari usaha kita kumpul dengan orang-orang yang baik. Sebaliknya para bapak, para ibu, kalau kita sering kumpul dengan orang-orang yang mohon maaf secara sikap, perilaku, tutur kata kok boten saya. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin Allah pada saat itu menurunkan azab. Dan kita akhirnya juga terkena dampaknya. Kenapa? Karena kita kumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Ataukah jangan-jangan kita justru terpengaruh? Makanya dalam sebagian maqalatul Arab itu ada ungkapan makatan, la tas'al 'anil mar'i wasal an qarini. Jenengan kalau mau tanya tentang siapa seseorang, tanyakan siapa temannya, di mana perkumpulannya. Oh, perkumpulannya di Masjid Nurul Iman. Oh, perkumpulannya di majelis ta'lim, perkumpulannya di majelis ilmu. Berarti ini adalah orang yang baik. Na'udzubillah min dzalik. Nanti kumpulin teng warkop. Di potong nopo potong warkop. Wong halal kan warkop ini. Kok perkumpulannya di tempat-tempat yang kurang baik, Masya Allah. La tas'al 'anil mar'i was'al an qarini. Kita kalau ingin tahu tentang seseorang, maka tanyakan di mana tempat perkumpulan dia. Kalau perkumpulannya ternyata di perkumpulan singkiran saya, oh, berarti dia demikian. Na'udzubillah min dzalik. Kecuali ada kecuali, ada pengecualiannya. Kulo jenengan kumpul dengan orang-orang yang tidak baik, nawaitu kita, niat kita adalah dakwah. Niat kita mengajak mereka, niat kita adalah pendekatan kepada mereka agar mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Monggo sekiranya kula kalian panjenengan kumpul dengan orang-orang yang tidak baik dan kita niatnya adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Bapak Ibu, bagaimana mungkin kita bisa berdakwah kepada mereka kalau kita tidak dekat dengan mereka? Oh no. Kalau di dalam dakwah di masjid udah gampang. Wong orang-orang yang hadir di masjid ini alhamdulillah kan semua orang-orang yang baik, semua orang-orang yang soleh, semua orang-orang yang ahli ibadah, gampang berdakwah di masjid. Yang sulit itu berdakwah di tengah-tengah orang-orang yang ahli maksiat. Monggo kita kumpul dengan mereka, monggo kita melakukan pendekatan dengan mereka. Tapi nawaitu kita tidak sekedar kumpul, melainkan kita dakwah, ngajak mereka, pendekatan mereka agar mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah para bapak, para ibu, tanda-tanda orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang benar-benar hatinya lebih cinta kepada akhirat dibandingkan pada dunia. Mudah-mudahan para bapak, para ibu, kita semua hamba-hamba Allah yang hadir di Masjid Nurul Iman ini oleh Allah diberi kekuatan, kemampuan untuk terus bisa menghindari. Satu, bisa menghindari kebohongan. Yang ketiga, bisa menghindari ucapan yang kotor. Yang kedua, menghindari ucapan yang kotor. Kemudian yang ketiga, bisa menghindari perkumpulan teman yang ahli maksiat. Mudah-mudahan Allah benar-benar berikan kekuatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itulah Bapak Ibu tanda-tanda orang yang bertakwa, pesan nasihat Rasulullah kepada Imam Ali karramallahu wajhah.